Direktur RSUD Nunukan Dr. Dulman mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap manajer PLN ULP Nunukan lantaran memutus sambungan listrik pada Minggu 21 Mei 2023 sekira pukul 11 WITA. Pemutusan sambungan listrik di RSUD Nunukan menyebabkan 3 pasien bayi yang dirawat sempat mengalami kritis. Pasalnya pernapasan 3 pasien bayi tersebut bergantung pada alat ventilator yang hanya dapat berfungsi saat ada aliran listrik. Selain itu, saat terjadi pemutusan sambungan listrik juga tengah berlangsung operasi bedah pasien. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Febrianus Felis dari Tribun Kaltara. Silahkan rekan Felis. Baik, rekan Ariska dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali memang pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11 waktu Indonesia Tengah terjadi pemutusan sambungan listrik di RSUD Nunukan, dan Direktur RSUD Nunukan Dr. Dulman mengungkapkan kecewaannya terhadap sikap manajer PLN ULP Unit Layanan Pelanggan Nunukan lantaran memutus listrik pada hari Minggu tersebut. Pemutusan sambungan listrik di RSUD Nunukan menyebabkan 3 pasien bayi yang dirawat di ruang NICU sempat mengalami kritis karena pernapasan 3 pasien bayi tersebut bergantung pada alat ventilator yang hanya dapat berfungsi saat ada aliran listrik. Selain itu, saat terjadi pemutusan sambungan listrik di RSUD Nunukan juga sedang berlangsung operasi bedah pasien. Sebagai pimpinan RSUD Nunukan, beliau mengatakan kecewa terhadap pemutusan listrik tersebut karena berdampak pada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, terutama pada pelayanan ICU, ruang operasi, dan perawatan NICU. Bahkan pada saat operasi bedah berlangsung, dokter yang melakukan operasi terpaksa menggunakan senter. Menurut Dr. Dulman, pemutusan listrik oleh PLN Nunukan karena pembayaran listrik RSUD Nunukan jatuh tempo pada Minggu tanggal 21 Mei 2023, hari yang sama saat pemutusan listrik dilakukan. Mengenai jatuh tempo pembayaran listrik, Dr. Dulman mengaku sudah melakukan koordinasi ataupun komunikasi sebelumnya kepada manajer PLN pada hari Jumat. Dan dia meminta kepada manajer PLN untuk tidak memutus sambungan listrik tersebut dengan memberikan kebijakan berupa denda dan akan siap dibayar pada tanggal yang disepakati keduanya. Alasan RSUD Nunukan meminta kebijakan penundaan pembayaran tagihan listrik sebesar 145 juta karena pada hari yang sama harus membayar obat-obatan yang dibeli sekira 300 juta. Sementara anggaran yang tersedia pada bendahara RSUD Nunukan saat itu tersisa sekira 400 juta. Namun pada Sabtu, melalui bendahara RSUD Nunukan menginformasikan bahwa PLN Nunukan memberi toleransi keterlambatan pembayaran listrik paling lambat Senin sebelum pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Namun pada hari Minggu, mereka mendapat informasi bahwa tenaga teknis lapangan PLN datang ke RSUD Nunukan untuk memutuskan sambungan listrik. Sehingga bergegas Direktur RSUD Nunukan meminta kebijakan pihak Bank Kaltim-Tara Nunukan agar bisa melakukan transaksi pada hari libur. Namun transaksi di hari libur harus mendapat persetujuan pimpinan Bank Kaltim-Tara Pusat. Kembali, Direktur RSUD Nunukan memohon kepada PLN agar sambungan listrik jangan diputuskan namun tidak diindahkan oleh tenaga lapangan dari PLN. PLN Nunukan tetap bersikeras untuk memutus sambungan listrik di RSUD dengan janji setelah tagihan listrik dilunasi, penyambungan akan segera dilakukan. Selang waktu 10 menit setelah pemutusan sambungan listrik, RSUD Nunukan langsung membayar tagihan listrik tersebut, namun hingga sekira 1 jam lebih, hampir 2 jam, listrik belum nyala juga, sehingga akhirnya Direktur RSUD Nunukan menghubungi via telepon mantan manajer PLN sebelumnya dan meminta bantuan agar listrik RSUD Nunukan segera disambungkan kembali. Tak berapa lama kemudian petugas PLN datang dan kemudian kembali memasang sambungan listrik tersebut. Dia berharap ke depan PLN Nunukan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, apalagi berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia. Terkait genset RSUD Nunukan,
Menurut Dr. Dulman, untuk mesin genset RSUD Nunukan sudah berusia 15 tahun sehingga tidak bisa berfungsi secara maksimal bila harus digunakan. Terkait dengan kejadian tersebut, manajer PLN UP3 Kalimantan Utara Aditya Darmawan angkat bicara perihal sambungan listrik RSUD Nunukan yang terputus pada hari Minggu sekira pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Menurutnya, sistem di PLN sendiri itu ketika pelanggan jatuh tempo, maka harus dibayar maksimal pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Apabila tidak dibayar, maka secara sistem akan terlock sehingga sambungan listrik terputus. Sementara itu saat ditanyai mengenai sambungan listrik yang terputus lebih awal, sekira pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Aditya menjelaskan hal itu kemungkinan terdapat gangguan pada sinyal, sehingga PLN Nunukan mengutus petugas lapangan ke rumah sakit untuk memastikan genset RSUD Nunukan dapat difungsikan bila mana sambungan listrik secara tiba-tiba terputus. Perihal permohonan RSUD Nunukan yang meminta tenggat waktu pembayaran tagihan listrik, Aditya menegaskan bahwa sistem PLN tak bisa memberikan kebijakan penundaan pembayaran tagihan listrik kepada pelanggan. Lantaran sistem kerja PLN, maksud saya, sebelumnya sudah dikoordinasikan antara RSUD dengan PLN Nunukan bahwa jatuh tempo pembayaran tagihan listrik itu pada tanggal 21, sehingga pada hari yang sama pada tanggal 21 maksimal pembayaran itu tidak boleh lewat daripada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dia menawarkan alternatif lain yang dapat ditempuh bila mana hal serupa terjadi lagi, yakni PLN Nunukan dapat memfasilitasi pertemuan RSUD dengan perbankan untuk melakukan pembayaran tagihan listrik lebih dulu. Terkait dengan Nunukan yang kerap kali padam listrik, Aditya menjelaskan Kabupaten Nunukan kerap kali mengalami pemadaman listrik lantaran pasokan pembangkit listrik di Kabupaten Nunukan masih terbatas. Terkait dengan itu, Aditya mengaku telah mengusulkan penambahan pembangkit listrik untuk Kabupaten Nunukan kepada kantor wilayah dan saat ini lagi dalam proses pengkajian oleh PLN Pusat. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Ariska di studio. Baik, terima kasih atas informasi yang dari Febianus Felix dari Tribun Kaltara. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Direktur RSUD Nunukan, Dr. Dulman. Berikut liputannya untuk Anda. Data itu kan dikatakan tunggakan ya, maksudnya tidak berapa jam atau menit aja sebenarnya, ya kan? Dikata kita sama-sama saling. Selisih berapa lama Pak, Dok? Jadi kalau berdasarkan atas WA, telepon sebagainya, ya saya bisa pikir sekitar 10-15 menit aja. Diputus dibayar. Nah, dikata mungkin kita bisa menunggu ya, mungkin tidak ada kejadian seperti ini sebenarnya ya. Memang patut saya sebagai pimpinan juga ada rasa kekecewaan terhadap pemutusan itu, karena ini kan bisa berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Terutama kemarin yang saya sampaikan sama beliau bahwa dengan pemutusan ini akan berdampak sama pelayanan di ICU, kamar operasi yang sementara orang layak operasi. Kemudian terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.